Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sahratul Hoisa Amran, NIM 4524091141. Aku dari kelas A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis karya tulis. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis karya tulis, kita harus tahu apa itu karya tulis. Nah, karya tulis itu adalah karya yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, dan solusi mengenai suatu isu yang diangkat. Oke, saya ulangi. Karya tulis ilmiah itu biasanya berisi tentang fakta, data, dan solusi mengenai suatu isu yang diangkat. Nah, karya ilmiah itu ditulis secara sistematis dan runtut, serta menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah yang tepat. Setelah kita mengetahui apa itu karya tulis ilmiah, sekarang kita harus mengetahui tujuan dari karya tulis ilmiah. Nah, tujuan dari penulisan karya ilmiah itu untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang ilmu. Selain memiliki tujuan, karya tulis ilmiah juga memiliki beberapa ciri, antara lain ditulis secara sistematis, menggunakan kaidah keilmuan, dan memberikan pemahaman secara detail. Setelah membahas pengertian, tujuan, ciri, karya tulis ilmiah juga memiliki struktur. Strukturnya itu terdiri dari beberapa bagian seperti judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Karya tulis ilmiah itu dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui kajian-kajian dan penelitian-penelitian sosiologi. Nah, setelah membahas pengertian, tujuan, ciri, struktur, sekarang saya akan membahas tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada beberapa jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Yang kedua, makalah. Yang ketiga, skripsi. Yang keempat, tesis. Yang kelima, disertasi. Yang keenam, paper. Dan yang ketujuh, kertas kerja. Yang pertama akan saya bahas adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu adalah karya tulis yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang diteliti yang dikaitkan dengan teori yang ada. Secara umum, artikel ilmiah termasuk karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah lainnya. Nah, yang kedua, makalah. Makalah itu adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi. Pasti kalian tidak asing dengan yang namanya makalah, karena sebelum memasuki dunia perkuliahan, kita telah mendapatkan tugas makalah dari masa sekolah atau SMA. Nah, makalah itu seperti yang saya jelaskan tadi, makalah itu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Contohnya, kita disuruh untuk meneliti orang-orang di lapas atau anak-anak di lapas. Nah, itu terus setelah kita meneliti, kita observasi, kita menulis hasil observasi kita di makalah. Ya, itulah hasil dari penelitian kita ditulis ke dalam makalah atau diketik ke dalam makalah. Nah, itulah yang dimaksud makalah. Yang ketiga, skripsi.
Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Pasti kita sebagai mahasiswa tidak asing dengan namanya skripsi. Bahkan sebelum kita menjadi mahasiswa, kita sudah mendengar apa yang namanya skripsi, dan di pikiran kita skripsi itu sangat-sangat menyeramkan. Tapi kalau kita tahu kalau kita yang kerja sendiri, pasti akan lebih mudah. Oke. Yang keempat, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya berisi hasil penelitian yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Wow. Nah, yang kelima, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi biasanya berisi hasil penelitian yang lebih kompleks dan mendalam dibandingkan tesis. Nah, selanjutnya, paper. Paper adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Paper biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Kertas kerja biasanya dipresentasikan dalam seminar atau konferensi. Nah, kita sebagai mahasiswa atau sebagai mahasiswa, meskipun kita masih maba, kita harus tahu jenis-jenis karya ilmiah karena dari SMA kita sudah mendapatkan tugas seperti itu, seperti makalah yang tadi saya jelaskan, dan manfaat dari karya tulis ilmiah itu bagi kita, bagi mahasiswa, dapat membantu kita dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui kajian-kajian dan penelitian-penelitian sosiologi. Itu jadi manfaatnya kita dapat memecahkan masalah-masalah sosial gitu. Nah, ternyata setelah saya cari tahu, manfaat karya tulis ilmiah itu lebih dari dapat memecahkan masalah-masalah sosial. Ternyata manfaatnya juga itu banyak, guys, yang seperti menyampaikan informasi, ya seperti tadi ya yang saya jelaskan, dan yang kedua, mengembangkan daya berpikir. Dengan karya ilmiah, kita dilatih untuk mengeluarkan ide atau gagasan, kreativitas, dan tingkat pemahaman atau daya tangkap kita. Manfaat selanjutnya itu sebagai landasan teoritis, seperti kembali lagi kayak tadi, untuk mengambil keputusan, perumusan masalah, hingga mengembangkan penelitian lama agar menjadi penelitian baru yang lebih matang secara konsep dan pemikiran. Nah, ini mungkin manfaat lebih luasnya ya. Manfaatnya itu menyumbang ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat. Nah, makalah itu bisa observasi pemberdayaan masyarakat, guys, seperti membantu orang-orang di pelosok seperti itu. Nah, masuk lagi ke dalam topik manfaatnya, selain penyumbang ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, manfaat karya ilmiah juga meningkatkan kualitas pendidikan dan membuat inovasi dan perkembangan teknologi gitu. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah guys.